Assalamualaikum. Untuk dapat yang terbaik, kalau muslim tipikal kayak saya, biasanya itu melihat teladan dari Nabi atau hasil-hasil penelitian. Berbukalah dengan yang manis. Lah, itu ternyata apa coba? Yang gembar-gembor, iklan minuman, tidak didukung hasil penelitian. Bahkan sebaliknya, penelitian tentang fasting terkini itu bilangnya kalau buka puasa tinggi fruktosa, tinggi glukosa, tinggi karbo, kurang sip. Nah, kalau tinggi-tinggi sekali itu biasanya naik-naik ke puncak gunung. Nah, kalau secara ilmiah tidak recommended, kok bisa ada sejumlah ustadz mendukung iklan minuman untuk berbuka dengan yang manis? Dalil ternyata apa coba? Nggak ada juga. Kemungkinannya ini sekedar interpretasi dari riwayat dan hadis, tapi kalau hadis yang eksplisit merekomendasikan untuk berbuka dengan yang manis, tidak ada. Walau begitu, ini terlanjur kaprah. Ibu-ibu saat mau menyiapkan buka puasa, itu sebagian dah refleks. Hari ini manis-manisnya apa ya? Nah, seolah takjil pembuka iftar itu wajib yang manis-manis. Padahal yang ada itu riwayat yang menyebutkan Nabi itu rutinnya berbuka puasa dengan beberapa butir kurma saja. 1, 2, atau 3 butir. Yaitu kalau pas ada, tapi kalau pas tidak ada, ya nggak apa-apa, beliau hanya minum air tawar. Soal kurma ini pun mesti dicermati lagi. Namanya kurma, kalau menurut khalayak Indonesia, itu buah coklat tua atau merah tua yang rasanya manis mantep. Apakah yang seperti itu yang menjadi favorit Nabi? Ternyata enggak. Kaprah lagi ini umumnya. Jadi gini ya, ditilik dari kematangannya, di Arab sana kurma itu beda-beda sebutannya. Biasalah, di Jawa juga gitu kan ya. Kelapa kalau muda disebut degan, nangka kalau muda disebut gori, bambu disebut repung, mangga muda disebut pencit. Di Arab juga kurma ini setidaknya ada 5 sebutan sesuai kematangannya. Kalau tua, mateng, mantep, lembut, seperti yang populer di kita, itu disebut tamer. Sebelum jadi tamer, kalau masih mengkal tapi sudah agak lunak, disebut rutop atau kurma muda. Sebelum jadi rutop disebut kalal, yaitu yang lebih muda lagi, warnanya baru mulai berubah ke arah kuning atau kemerahan awal-awal, tergantung jenisnya, tapi masih keras. Kalau dipetik, dibiarkan dia bisa matang sendiri menjadi rutop. Lebih muda lagi dari kalal, itu kurma yang masih hijau disebut kimri. Masih keras, belum manis juga. Kimri ini biasanya dipetik sebagian, yaitu diambilin yang jelek-jelek dalam rangka penjarangan, demi agar buah yang tersisa di pohon bisa optimal pertumbuhannya. Jadi umumnya bukan untuk dimakan langsung oleh manusia, nggak tahu sih kalau diolah dulu atau dimakan oleh onta, walah jauh bener. Lebih kecil lagi dari itu disebut hababuk, yaitu saat kurma masih pentil, biasanya dibiarkan di pohon. Nah, yang jadi favorit Rasulullah sesuai dengan riwayat hadis untuk buka puasa itu kurma rutop, kurma muda. Kalau tidak ada rutop, barulah beliau mengkonsumsi kurma tamer yang matang. Artinya kira-kira apa nih? Menurut saya sih beliau ini lebih memilih yang less sugar, yang lebih minimal kadar gulanya. Jadi bukannya pilih yang paling manis. No. Hal lain yang perlu menjadi perhatian, buka puasa Rasulullah itu kurma rutop cuma 1, 2, atau 3 biji. Habis itu cuma minum air. Dan bukanya kurmanya sekedar takjil, terus habis itu makan nasi sepiring munjung kayak di warteg. No. Nambah makan kurma sekenyangnya juga enggak. Ini sejalan dengan penelitian ternyata kurma itu kandungan fruktosanya tinggi. Jadi kalau makannya dikit oke saja, tapi kalau makan banyak itu enggak baik. Bakal jadi pencetus fatty liver. Dengan buka yang cuma kurma beberapa biji, Nabi seperti meraktekin model FMD yang sudah pernah kita bahas. Pantesan nih, seumur hidupnya beliau itu sehat bugar selalu. Sedikit gambaran lagi, ini perbandingan kurma tamer, kurma matang dengan rutop yang masih muda. Seperti apa nih? Silakan lihat di tabel gambaran untuk 100 gram kurma. Kandungan kalorinya kalau yang matang bisa 280 kalori lebih, sedang rutop cuma 130-an sampai 140-an. Proteinnya lebih sedikit, lemak hampir sama, karbo lebih sedikit, serat juga lebih sedikit, tapi dari sisi kandungan air jauh lebih banyak. Kalau gram-graman nggak nangkep, kira-kira berapa sih 100 gram itu? Sekitar 7 biji rata-rata. Jadi, kalau Nabi hanya makan 1-3 biji, kisarannya itu 14-43 gram saja. Sebagai teladan untuk kita semua, pantaslah Rasulullah itu lebih memilih kurma muda rutop daripada kurma matang tamer. Kalau mau mengikuti beliau, jadinya kita ya, jangan merasa afdol dulu kalau yang kita santap buka puasa itu kurma matang, kurma tamer. Kembali ke pertanyaan awal, apakah baik berbuka dengan yang manis? Kalau mencontoh Nabi, yang baik itu justru yang agak kurang manisnya.
Ngeklik ini sama hasil penelitian ilmiah. Jadi, kalau buka puasanya teh manis, susu manis, kopi manis, cola manis, kental gulanya, apalagi porsi besar, itu karangan sendiri saja. Tidak melanggar syariah, tapi secara dalil tidak ada rekomendasi eksplisit ke arah sana. Secara ilmiah, idem dito. Sehingga, yang ada bakat diabetik atau ingin meningkatkan kesehatan secara holistik, mestinya memikirkan lagi. Jauh-jauh dari yang tinggi gula, tinggi karbo. Lebih halalan toyiban. Begitulah sedikit tips kecil di awal puasa. Terima kasih dan semoga puasa fasting kita mendatangkan berkah serta kebaikan. Amin.